Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, sekarang saya lagi ada di UD Terminal Mobil yang ada di Kabupaten Maros, batas kota ya, atau gerbang masuk kota Kabupaten Maros. Ini nggak kelihatan. Nah, ini di atas tulisannya ya, UD Terminal Mobil yang ada di gerbang masuk ke kota Kabupaten Maros. Nah, kali ini yang akan saya sharing atau yang akan saya tunjukkan ke kalian semua adalah mobil yang persis ada di belakang saya. Ini adalah salah satu mobil kembaran yang merupakan mobil Sujitomo juga, Daihatsu Xenia, yang merupakan kembaran daripada si Toyota Avanza. Nah, mobil ini keluaran tahun 2017, harganya kurang lebih 130-140 jutaan. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi nomor kontak yang ada di video yang akan kita tampilkan berikutnya, atau hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di bawah. Nah, buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan, karena akan masih banyak lagi mobil-mobil recommended yang akan kita sharing. Dan jangan lupa tekan gambar jempol ke atas seperti ini, biar saya lebih semangat untuk membagikan informasi otomotif berikutnya yang lebih menarik lagi pastinya. Dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui Facebook, WhatsApp, atau media sosial apapun yang kalian miliki. Serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan, atau kalau ada yang ingin kalian tambahkan. Well, untuk lebih jelas mengenai mobil yang ada di belakang sini, akan saya tunjukkan, dan biarlah kamera ini menjadi mata kalian dari jauh untuk melihat kondisi mobil ini sebelum kalian memutuskan untuk membawa pulang dan memindahkannya ke garasi kalian. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, ini adalah UD Terminal Mobil yang ada di gerbang Selamat Datang di Kota Turikale, Kabupaten Maros. Nah, mobil yang persis depan saya ini adalah Toyota Daihatsu Xenia yang keluaran tahun 2017, dan mobil ini dijual dengan harga yang cukup murah, maksudnya itu 130-140 jutaan. Menurut saya itu sangat menarik buat kalian bawa pulang sebagai low MPV atau mobil keluarga yang bisa dipakai daily, bahkan bisa dipakai untuk taksi online, bahkan bisa dipakai untuk angkutan antar kota yang biasanya lewat di jalanan sini, Makassar, Bone, Makassar, Toraja, Makassar, Palopo, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, akan saya tunjukkan ke kalian semua bagaimana kondisi mobil ini. Kalau kita lihat dari depan, ini mobil masih bagus sih, tidak ada yang rusak, kondisinya semua masih oke, masih seperti bentuknya pada saat mobil ini masih ada di showroom. Untuk bagian depannya, nah, lampu sebelah kanannya sama, tidak ada pecahnya. Di bagian sebelah kiri juga tidak ada yang pecah. Untuk grillnya juga kondisinya masih istimewa. Dan di bagian bawah untuk fog lampnya juga kondisinya masih sangat bagus, fog lampnya tidak pecah. Di bagian sebelah kiri juga masih bagus. Dan di bawah sini ada semacam lips atau apalah ya, kayak spoiler ya, yang ada di bawah, yang membuat mobil ini kelihatan sporty kalau kita lihat dari sini. Ada semacam dagunya di bawah. Nah, untuk bagian kaca depannya juga sama, kondisinya masih bagus. Tidak ada yang pecah atau tidak ada yang baret di situ. Lalu kemudian wipernya ini masih oke lah, masih oke punya, masih bisa dipakai kalau misalkan mau diganti bisa juga. Nah, untuk bagian sebelah kiri bannya, velgnya masih menggunakan velg kaleng. Ini warnanya warna silver, yang di bagian belakang warna hitam. Kalau misalkan mau diganti velg racing atau velg aftermarket bisa juga, atau misalkan mau dipasang hidup juga bisa. Nah, ban depannya 185/70 ring 14 sistem pengeremannya cakram. Nah, seperti ini untuk tampak samping daripada mobil ini, mulai dari depan sampai ke bagian belakang kondisinya masih oke semua, bosku. Nah, di sini tidak ada spion yang tidak lampu sen yang disematkan di spion, tidak ada juga dipasang di fender. Jadi pure mengandalkan yang ada di depan dengan yang ada di belakang. Handle pintu sewarna dengan bodi, kondisi masih oke. Anakan kunci untuk membuka kuncinya secara emergency karena mobil ini masih belum keyless. Nah, kalau kita lihat dari samping kiri, untuk door trimnya juga masih oke. Sandaran tangannya di sini tidak lembut, bahannya seperti kain tapi agak keras. Dan di bawah sini bahannya seperti kulit tapi ini plastik. Tombol untuk power window-nya, tuas untuk membuka dan mengunci pintunya, semuanya masih berfungsi. Di sini nggak ada speaker. Di bawah ada nggak ada tweeter, maksudnya yang di atas. Di bawah ada cup holder dengan door pocket. Di bawah ada speaker. Nah, ada skid plate yang ada di bawah, lalu kemudian untuk joknya sudah ada pengaturan
recliningnya jadi bisa direbahkan. Nah, di bawah sini bisa jok maju mundur untuk joknya. Nah, ini ada tempat penyimpanan barang besar tapi belum soft opening. Airbag supaya lebih aman kalau misalkan kita bawa, ya kita minta-minta semoga tidak terjadi, tapi kalau misalkan ternyata nasib ada kecelakaan, dengan adanya airbag jadi kita lebih semangat karena balon atau ya semacam balon udara keluar dari dalam menghalangi kita untuk membentur kaca atau bagian dashboard. Transmisinya manual, 5 percepatan, rem tangan mekanikal ya. Untuk joknya ini cover ya, ada cover joknya yang aslinya tuh bahannya kayak gini, bahannya fabric di dalam. Nah, di sini ada grip lagi untuk pegangan pada saat kita masuk. Talang air sudah ada di bagian atas ini. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk baris keduanya sama sewarna dengan body, handlingnya, handle pintunya. Nah, door trimnya ini sama bahannya di sini seperti kulit tapi agak keras, jadi bawah seperti fabric tapi agak keras, di bawah juga keras. Nah, ini platnya B juga. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan ada speaker. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk joknya, ini joknya ada covernya semua di sini untuk melipat joknya, dan dia sudah one touch. Jadi sekali sentuh bisa melipat, jadi memudahkan kita untuk menuju ke jok atau seat paling belakang atau mengakses tempat duduk paling belakang yang masih bisa untuk 2 orang. Dewasa cukup, tapi ya tetap disarankan untuk anak-anak untuk yang paling belakang lah ya. Masih berfungsi untuk safety belt-nya, jadi kalau misalkan terjadi apa-apa kita langsung tertahan sama si safety belt ini untuk tidak terbentur. Nah, kacanya kita tutup lagi. Nah, overview bagian samping dari mobil ini seperti ini. Bagian samping belakang kondisi masih bagus. Untuk yang belakang, velgnya sama velg kaleng warna hitam, bannya GT radial Campiro. Nah, untuk lampu belakangnya kondisi masih bagus. Tidak ada, oh di sini ada sedikit retak ya, tapi menurut saya ini masih bisa dibenahi, belum buram sampai ke bagian dalam. Ini yang R ya, tipenya tipe R. Nah, di bawah sini ada reflektor di bagian belakang sini. Ada aksen chrome juga di sini, Daihatsu Xenia. Nah, kita buka pintu bagasinya. Nah, untuk pintu bagasi di sini ada joknya lagi, tapi ini bisa dilipat, bahkan bisa dilipat sepenuhnya ya untuk si jok bagasinya ini. Si jok bagasi, jok belakangnya. Nggak ngelipat ya. Dia melipatnya itu ya seperti inilah. Nah, dia kalau dilipat penuh untuk yang bagian belakang jadi lebih luas untuk tempat penyimpanan bagasinya. Bisa naruh banyak barang di bagian belakang. Nah, terus selanjutnya kita ke bagian samping. Oh ya, sorry, untuk overview bagian belakang secara keseluruhan seperti ini. Di bawah sana ada reflektor juga, lalu kemudian ada sensor parkir di bagian belakang ada 2. Nah, seperti ini untuk overview bagian belakang. Menurut saya masih menarik untuk dibawa pulang mobil ini sebagai mobil daily keluarga yang ya harganya cukup murah, gak mahal-mahal amat, dan bisa memuat banyak orang anggota keluarga. Nah, untuk yang sebelah kanan, ini sama handle pintunya masih oke juga. Di belakang sini, nah ini ada sandaran tangan sama seperti yang ada di sebelah kiri tadi. Nah, untuk headrestnya adjustable ya. Untuk bagian jok baris kedua ini sama dengan di bagian driver juga adjustable. Bisa diatur naik turunnya untuk joknya. Nah, seperti itu. Ada seat belt untuk yang duduk di tengah, seat belt 2 titik ya yang duduk di tengah. Dan legroom pada bagian mobil ini juga cukup luas, jadi kaki berasa tidak terlalu sempit pada saat duduk di bagian belakang mobil ini. Jadi tidak sempit-sempit amat lah, cukup longgar untuk bagian kaki. Nah, di bawah sini ada cup holder dengan door pocket pastinya, sandaran tangan seperti yang kita sebutkan tadi, tombol power window, tuas untuk membuka dan mengunci pintu, masih berfungsi dengan baik. Nah, untuk bagian driver, ini paling sering diakses, masih oke. Antenanya belum yang sharp pin, masih antena batangan. Nah, untuk bagian driver di sini sandarannya sama, bahannya motifnya kain tapi keras, sama dengan dudukan tangannya. Ada lock untuk wheel power window-nya, bagian driver sudah auto untuk power window, yang lain masih belum. Tuas untuk membuka dan mengunci pintunya,
Nah, ini untuk reclining pada bagian driver dan bisa dimundurkan lagi. Bisa sliding untuk bagian joknya, tapi tidak ada pengaturan untuk naik turunnya. Jadi ya cukuplah, dirasa dengan ketinggian seperti ini cukup pas untuk mobil ini, jadi nggak usah di naik turunkan lagi. Nah, untuk bagian setirnya sebelah kanan tuas lampu ya untuk bagian sebelah kanan, dan ini masih berfungsi dengan baik semua. Lalu kemudian ada pengaturan mirrornya atau kaca spion ya, ada di sini nggak kelihatan, sorry. Nah, ini spionnya diatur di situ. Kuncinya masih anakan kunci biasa. Nah, di sini rem tangannya, AC-nya model knock putar seperti itu, model putar-putar. Lalu kemudian ada head unit dengan display yang kecil, lalu kemudian blower AC. Di atas ada spion tengahnya masih oke. Nah, nih seperti itu ya. Ada lampu baca juga, lumayan untuk menerangi pada saat kita lagi membaca buku. Nah, ini tuas untuk melihat bagian mesinnya. Well, seperti ini overview untuk bagian kabinnya di dalam. Mobil ini cukup murah untuk harga 130-140 jutaan. Menurut saya masih make sense lah ya, untuk kalian yang membutuhkan mobil-mobil keluarga yang bisa untuk mobilitas yang cukup tinggi. Nah, sekarang yang kita mau intip adalah bagaimana di bagian mesinnya. Nah, untuk bagian mesinnya, oke, untuk bagian mesinnya seperti ini, dia masih kering ya. Untuk bagian mesinnya tidak ada yang merembes. Misalkan oli merembes keluar ke bagian mesin, itu tidak ada. Sampai ke bawah-bawah ini kondisinya masih sangat istimewa. Jadi seperti ini untuk bagian bawah, nggak ada yang baret, nggak ada rembesan. Menurut saya untuk bagian mesin nggak ada PR, apalagi kalau misalkan mobil ini baru dipakai kurang lebih 2-3 tahun, harusnya mobil ini masih dijamin aman dan dijamin masih oke lah. Nah, untuk bagian mesinnya sudah ada peredamnya di sini, jadi tidak ada suara bising masuk ke dalam kabin dengan adanya peredaman, atau tidak ada getaran yang berlebihan masuk ke dalam kabin. Karena mobil ini 4 silinder. Ya, kayak gitu. Nah, kita tutup lagi. Cukup berat untuk kap mesinnya. Nah, itu yang bisa kita ulas kali ini mengenai si Daihatsu Xenia yang ada di UD Terminal Motor ini. Jadi buat kalian yang berminat dengan mobil ini, silakan hubungi nomor kontak yang ada di situ. Saya coba zoom ya untuk menunjukkan ke kalian nomor kontaknya. Nah, ini adalah nomor kontak yang ada di UD Terminal Motor. Silakan di pause video ini, lalu kemudian dicatat nomor kontak yang ada di atas untuk kalian mendiskusikan mengenai harga dan paket penjualan daripada mobil ini. Sekali lagi, Terminal Motor ada di pas gerbang masuk kota Kabupaten Maros kalau dari arah Makassar. Nah, itu yang bisa kita sharing kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya, dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tambahkan, atau bahkan kalian ingin mobilnya di-review juga boleh. Well, terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.